Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada hari Minggu ini tertulis di dalam Yohanes pasal 13 dimulai dari ayat 31 sampai dengan ayat 35. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Mari kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepadamu, kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudari kami yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tahukah kita apa arti dan makna dari kasih itu? Coba kita sebutkan di rumah kita masing-masing. Nah, kasih itu suka memberi, kasih itu memaafkan, kasih itu mengampuni, kasih itu sukacita. Ketika kita ditanya apa arti kasih, kita akan mudah menjawabnya. Dan itu semudah membalikkan kedua belah telapak tangan. Namun bagaimana dengan praktek konkret dari kasih itu sendiri? Apakah engkau mampu mengasihi ketika hatimu disakiti? Apakah engkau mampu mengasihi ketika engkau diduakan oleh pasanganmu? Apakah engkau mampu mengasihi ketika saudaramu kekurangan? Apakah engkau mampu mengasihi, mengampuni ketika engkau dicurangi atau difitnah? Atau sebaliknya, engkau hanya mengasihi karena dia adalah temanmu, atau yang biasa disebut dengan kasih pilihan. Atau engkau mengasihi karena dia adalah anakmu, karena dia adalah orang tuamu, seperti yang dikatakan dalam kasih storge. Apakah engkau mengasihi karena hawa nafsu atau sesuatu yang ada engkau harapkan dari seseorang, atau yang biasa dikatakan dengan kasih eros? Atau engkau mengasihi karena engkau menyadari bahwa Tuhan Allah sudah mengasihi diriku sehingga aku harus mengasihi orang lain juga? Kita sendirilah sebagai pelaku dari kasih itu. Dan sebaliknya, kita juga sebagai pelaku dari orang-orang yang tidak mampu untuk mengasihi. Kalau kita lihat dari latar belakang konteks khotbah pada pagi hari ini, atau yang dinamakan dengan Sits in Leben, konteks khotbah pagi hari ini, kita akan melihat sederetan bagaimana kasih Yesus itu sangat luar biasa di tengah-tengah kehidupan para muridnya. Dalam konteks Yohanes 13 ayat 31 sampai 35 menceritakan bahwa saat itu Yesus melakukan perjamuan kudus sebelum
dia akan mati dan naik ke sorga. Yesus melakukan perjamuan makan bersama para muridnya sekalipun dia mengetahui bahwa pada waktunya nanti Yudas akan menjual Yesus di tengah-tengah orang banyak. Dan Yesus juga mengetahui bahwa pada saat itu Petrus akan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Namun Yesus tidak fokus pada perbuatan dari para muridnya, tapi dia tetap menunjukkan bagaimana kasih yang besar di tengah-tengah para muridnya. Dia mengajak para murid untuk makan bersama. Jamuan makan bersama dilakukan Yesus untuk menunjukkan betapa besarnya kasih Yesus pada muridnya. Itulah yang dinamakan dengan kasih agape. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimanakah konteks kasih di dalam kehidupan kita masing-masing? Masihkah relevan kasih itu di tengah-tengah kehidupan kita ketika banyak konflik terjadi, ketika banyak fitnah, permusuhan, kebencian, dan balas dendam itu terjadi di tengah-tengah kehidupan kita? Masihkah kasih menjadi identitas diriku, dirimu, dan diri kita semua sebagai orang-orang Kristen dan pengikut-pengikut Kristus? Tentunya kitalah yang mengetahuinya. Namun kalau kita mendalami konteks khotbah dari Yohanes 13 ayat 31 sampai dengan 35, ada beberapa poin yang mau disampaikan. Yang pertama, dari ayat 31 dan 34 kita lihat bahwa kasih itu harus bertahan. Inilah poin yang pertama yang mau dikatakan dalam khotbah pada pagi hari ini, bahwa kasih itu harus bertahan. Ketika kita menjadi korban fitnah, itu terasa sangat menyakitkan. Dan mungkin saja fitnah itu datang dari orang-orang yang kita kasihi, dari orang-orang yang kita kenal. Namun yang menjadi pertanyaan, mampukah kau mengasihi dia? Mampukah kau memaafkan dia? Mampukah kasihmu itu tetap bertahan untuknya? Firman Tuhan mengingatkan kepada kita hari ini, apapun yang terjadi, kasih itu janganlah mudah luntur. Kasih itu tidak boleh goyah, tetapi kasih itu harus bertahan. Sebagaimana Yesus sudah menunjukkan satu contoh yang baik ketika dia mengetahui para muridnya sendiri akan menjual dia dan akan menyangkal dia, tetapi dia menunjukkan kasihnya yang begitu besar. Dia bertahan dalam keadaan yang begitu sangat menyakitkan. Nah, inilah yang harus kita teladani dari kasih Yesus itu sendiri. Kasih agape memberikan satu pelajaran yang baru kepada kita, bahwa kasih itu haruslah bertahan. Seberapapun sakitnya, seberapapun keadaan itu menyiksa kita, tetapi kasih itu harus tetap bertahan. Itu poin yang pertama yang mau dikatakan dalam khotbah pagi hari ini. Nah, poin yang kedua adalah kasih itu bukan teori, tapi kasih itu adalah praktek konkret nyata dalam kehidupan kita. Jadi kasih itu bukan simbol atau teori belaka, atau kasih itu bukan NATO, no action talk only. Tetapi kasih itu adalah perbuatan tanpa kata-kata. Kasih itu adalah perbuatan tanpa kata-kata. Nah, ada sebuah ilustrasi seperti ini. Suatu Sabtu, sekumpulan pemuda-pemudi dari sebuah gereja melakukan retreat. Mereka bertujuan ke Danau Toba. Sesudah sampai di Danau Toba, mereka menaiki sebuah kapal bersama-sama dengan rekan-rekan mereka dan dipandu oleh seorang pendeta. Lalu mereka melakukan perjalanan keliling Samosir. Di tengah-tengah perjalanan itu mereka tidak lupa melakukan satu ibadah. Dalam ibadah itu pendeta membahas soal apa itu arti kasih. Dan pendeta itu bertanya kepada sekumpulan pemuda-pemudi yang hadir pada saat itu. Dia bertanya, apa itu kasih? Sekelompok pemuda-pemudi tertawa karena pertanyaan dari pendeta itu dirasakan sangat-sangat konyol.
Karena apa? Anak TK pun mungkin tahu apa itu arti dari kasih. Namun pendeta itu tetap melanjutkan pertanyaan apa itu kasih. Dan mereka harus menjawab apa itu arti kasih. Lalu satu persatu para pemuda-pemudi itu menjawab bahwa kasih itu adalah sukacita, kasih itu menolong, kasih itu mengampuni, kasih itu mau membantu. Namun ketika PA itu berlangsung, ada seorang pemuda yang hanya diam saja memperhatikan bagaimana gerak-gerik teman-temannya. Dia tidak menjawab, tapi dia memperhatikan sekelilingnya. Ketika perahu itu berada di tengah-tengah danau, terjadilah goncangan sedikit karena ombak yang terjadi begitu keras. Angin mengolengkan perahu mereka. Semua orang berlari ketakutan, meminta tolong, meminta bantuan, tapi tidak ada yang mendengarkan. Karena situasi dan kondisi kapal tidak stabil, maka salah satu dari mereka jatuh ke dalam danau itu. Semua orang yang melihat temannya jatuh berkata, tolong dia, kasihani dia. Tak ada satupun yang mau membantu. Namun pemuda yang diam tadi, yang hanya memperhatikan gerak-gerik temannya tanpa berkata apapun, dia langsung menceburkan dirinya dan dia menolong temannya itu naik kembali ke atas kapal. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau demikian, siapakah sesungguhnya yang melakukan perbuatan kasih itu? Apakah sekelompok pemuda-pemudi yang menjawab dengan begitu sangat lantang bahwa kasih itu membantu, kasih itu adalah sukacita, kasih itu memberikan uluran tangan, atau pemuda yang hanya diam saja memperhatikan gerak-gerik teman-temannya, tapi dia langsung memberikan dirinya. Nah, inilah yang mau dikatakan dalam konteks khotbah kali ini, bahwa kasih itu bukan hanya sekedar teori belaka, tapi praktek. Bagaimana kita menerapkan kasih itu bukan sekedar kata-kata, ya, bukan seperti pepatah yang mengatakan tong kosong nyaring bunyinya, tetapi bagaimana kasih itu dilakukan tanpa harus berkata-kata. Jadi kalau kita pun menerapkan kasih atau ketika kita membantu orang lain, tidak perlu orang lain itu tahu. Nah, inilah yang mau ditunjukkan Yesus kepada para muridnya pada saat itu. Bahwa ketika Yesus itu mati di kayu salib, dia mengorbankan dirinya untuk orang banyak. Dan dia tidak berbicara apapun. Tapi orang menilai bahwa perbuatan Yesus begitu sangat luar biasa. Sampai detik ini kita mengingat bagaimana kasih Yesus yang paling besar. Puncak dari kasih Yesus adalah kematiannya di kayu salib. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian poin yang ketiga yang mau dikatakan dalam konteks khotbah ini adalah dalam ayat 31, 34, 35 yang menyatakan bahwa kasih agape adalah ukuran untuk mengasihi. Mengapa dikatakan kasih agape? Apakah kasih agape ini? Kasih agape adalah kasih yang rela berkorban tanpa mengharapkan imbalan, tanpa membuat syarat apapun. Jadi dalam kasih agape ini sudah ditunjukkan Yesus ketika dia mati di kayu salib, dia nggak minta apapun dari kita. Nah, begitu juga ketika kita menerapkan kasih itu kepada sesama kita. Jangan memandang dia dari mana, jangan memandang dia suku apa, jangan memandang dia marga apa, jangan memandang apakah dia keluargaku atau bukan, jangan memandang dia temanku atau bukan. Tetapi terapkanlah kasih agape itu tanpa melihat apapun. Sama seperti ketika Tuhan mengasihi kita secara universal, secara menyeluruh. Dia tidak melihat apakah kulitmu hitam, apakah kulitmu putih, apakah engkau dari kalangan orang kaya, apakah engkau kalangan dari orang miskin. Tetapi kasih itu adalah kasih yang menyeluruh, universal. Nah, inilah yang mau dikatakan Yesus dalam ayat 31, 34, 35 bahwa ukuran sebuah kasih adalah kasih agape. Kasih yang tidak mengharapkan imbalan apapun. Kasih yang tidak mengharapkan laba, keuntungan dari apapun. Sekalipun engkau rugi,
tetapi tetaplah mengasihi. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ini poin yang terakhir dari konteks khotbah kita, bahwa kasih agape itu adalah identitas, jati diri orang-orang percaya. Ini dalam nats yang terakhir. Nah, ketika ada korban laka lantas, lalu lintas di jalan raya, dan dia tidak menyadarkan diri, atau dia dalam keadaan pingsan, atau mungkin sudah dalam keadaan yang tidak bernyawa lagi. Tentu untuk mengetahui identitasnya, apakah yang akan dicari orang? Tentu yang pertama adalah SIM, atau mungkin juga KTP-nya, atau mungkin juga surat-surat yang menandakan siapa dirinya, di mana alamatnya. Inilah bukti bahwa perlunya suatu identitas jati diri supaya orang lain mengenal kita. Nah, bagaimanakah orang lain mengenal kita? Tentu kita harus memiliki identitas jati diri, bukan KTP. Ya, karena banyak orang-orang yang tercatat sebagai Kristen di KTP, namun kehidupannya tidak menunjukkan bahwa dia seorang Kristen. Nah, karena itu identitas dan jati diri orang Kristen itu bisa terlihat ketika dia menerapkan kasih agape itu di dalam kehidupannya. Dan inilah yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Dan dia juga berkata bahwa ketika kita melakukan kasih itu, maka engkau akan disebut sebagai murid-muridnya. Nah, ini jelas dalam ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, ini adalah perintah. Jati dirimu, identitasmu akan diketahui orang sebagai orang-orang percaya ketika engkau mampu menerapkan kasih itu. Kasih agape menjadi identitas. Nah, ini sesuatu yang sulit untuk kita lakukan. Ya, kita sulit untuk mengasihi orang. Tetapi firman Tuhan berkata, Dia sudah memberikan satu perintah yang baru dalam ayat 34 supaya kita saling mengasihi. Tidak mudah untuk mengasihi orang. Apalagi ketika hati ini sudah tersakiti, ketika beban ini begitu berat oleh karena orang lain, kita sulit untuk mengasihi. Namun Tuhan memberikan satu perintah yang baru. Ini adalah suatu perintah yang baru, berarti kita harus memulainya kembali dari detik ini. Jadi kasihilah orang sebagaimana Tuhan sudah mengasihi kita. Kewajiban kita sebagai orang-orang percaya supaya orang mengenal jati diri kita, identitas kita, bahwa kita adalah murid-murid Kristus, sehingga kasih itu haruslah hidup di tengah-tengah kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan dalam anugerah dan kasih setiamu di dalam perjalanan kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih jika kami diizinkan untuk mendengarkan firman Tuhan di hari Minggu pagi ini. Tuhan memberikan satu perintah yang baru untuk mengasihi sebagai ukuran dan jati diri kami, identitas kami sebagai orang-orang Kristen. Ini sesuatu yang sangat sulit Tuhan. Tetapi biarkanlah kami belajar untuk semakin hari lebih mencintai sesama kami, bukan hanya diri kami sendiri. Ketika saudara-saudari kami kelaparan, bukalah hati kami untuk membantu mereka, meringankan beban mereka. Ketika banyak persoalan di tengah-tengah kehidupan dunia ini, kami menjadi pendoa bagi mereka yang kesusahan. Dan biarkanlah kasih itu hidup di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah gereja kami, di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Tuhan, Engkaulah selalu menguatkan dan meneguhkan hati kami untuk melakukan yang sesuai dengan perintah Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, baik terbaring di rumah sakit ataupun terbaring di rumah mereka masing-masing. Kiranya tangan Tuhan memberikan mereka kesembuhan lewat obat-obatan, lewat makanan yang mereka konsumsi, lewat keluarga juga yang merawat. Biarkanlah Tuhan Kau menjamah dagingnya, Kau menjamah tubuhnya, supaya setiap sakit penyakitnya boleh hilang dan mereka boleh kembali beraktivitas sebagaimana biasanya.
Tuhan, berkati keluarga yang merawat, teguhkan hati mereka, kuatkan iman mereka untuk tetap meminta dan memohon kepada Tuhan. Berkati juga Tuhan setiap jemaat-Mu yang berulang tahun, baik ulang tahun hari kelahiran ataupun ulang tahun pernikahan mereka. Tuhan berkatilah supaya mereka semakin bijaksana di penambahan umur, di penambahan sukacita di tengah-tengah keluarga mereka. Agar mereka juga mengingat betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka bisa sampai pada umur mereka sekarang. Mereka bisa menjalani rumah tangga mereka. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Berkati juga Tuhan setiap jemaat-Mu yang bekerja baik di kantor, di sekolah, di rumah sakit, di pasar, di ladang, dimanapun mereka bekerja. Kiranya tangan setia Tuhan senantiasa memberkati mereka. Memberikan mereka kesehatan, panjang umur, rezeki, dan juga nikmat duniawi yang mereka impikan, yang mereka cita-citakan. Biarkanlah itu semua mereka peroleh dengan belas kasihan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk corona yang masih sangat-sangat ditakutkan orang pada saat ini. Begitu banyak Tuhan korban yang sudah berjatuhan. Tapi kami mohon belas kasihan-Mu. Engkaulah Tuhan yang melindungi kami. Engkaulah Tuhan kiranya yang memberkati kami. Agar kami terjauhkan dari virus itu, sehingga kami tetap boleh beraktivitas, memuji dan memuliakan Tuhan. Berkati juga Tuhan anak-anak yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan para jemaat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati agar mereka bertumbuh dan berkembang di dalam Tuhan. Kiranya mereka juga Tuhan diberikan hikmat, kepintaran dan kebijaksanaan agar mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang mau mendengar nasihat orang tuanya, dan kelak mereka adalah penerus dari gereja-Mu. Biarkanlah mereka senantiasa hidup dan bertumbuh di dalam firman-Mu. Tuhan, begitu banyak yang kami minta, tapi Tuhan Maha tahu dan Tuhan Maha mengetahui apa yang kami perlukan. Karena itu Tuhan, berikanlah sesuai dengan kehendak-Mu. Di atas itu semua Tuhan, kami mohon ampun untuk dosa dan pelanggaran kami, supaya tidak terhalang anugerah damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan. Dengarlah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.